Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030. Acara ini berlangsung pada Selasa 18 Maret 2025 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Acara ini dihadiri oleh Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, Ketua dan Wakil DPRD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Ketua TPPKK Nganjuk, Kepala Badan Pembangunan dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Sekda Nganjuk, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Direktur RSD Nganjuk, Kepala Bapeda Bojonegoro, Kepala Bapeda Madiun, serta para kepala daerah, instansi vertikal, camat, BUMD dan BUMN, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin tamu undangan yang kami hormati, dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Puji syukur kehadirat Allah SWT di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua telah hadir di Pendopo KRT Sosrokusumo, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam acara Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030 yang dilaksanakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita semua senantiasa berdoa bersama agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Solihin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan kami untuk membaca doa dengan tata cara agama Islam, dan kepada yang bukan beragama Islam dimohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segenap rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu, kami hadir di tempat ini untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan tahun 2026 dan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat, dan perpisahan sesudahnya sebagai perpisahan yang penuh dengan pemeliharaan dan perlindungan dari-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami memiliki kekuatan dan kemampuan serta tekad yang kuat untuk selalu berbuat, membangun bersama, menjadikan masyarakat Nganjuk maju, sejahtera, dan bermartabat, serta tetap hidup rukun dan damai. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya laporan kegiatan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Adam Moharto, MSI, disilakan. Sementara itu, Kepala Bapeda Nganjuk Adam Moharto dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD serta rancangan awal RPJMD 2025-2030. Musyawarah ini diharapkan mampu menghasilkan masukan bagi penyusunan RKPD 2026, termasuk rancangan pagu indikatif serta saran dari masyarakat terkait isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami melaporkan pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sampai 2030 sebagai berikut. 1. Dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan forum konsultasi publik RPJMD dimaksudkan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030. Tujuan Musrenbang RKPD tahun 2026 adalah untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi perangkat daerah. Sedangkan tujuan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD adalah mendapatkan masukan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan dan saran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2030 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025 bertempat di Pendopo Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo, Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Romawi 4 peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030 diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bapeda yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, instansi vertikal di Kabupaten Nganjuk, perangkat daerah se-Kabupaten Nganjuk, delegasi kecamatan, LSM, Ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, dan perguruan tinggi di Kabupaten Nganjuk, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Gambaran usulan rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2030. Penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 telah melalui beberapa tahapan, antara lain 1. Forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari tahun 2025. Mohon maaf, 2025. Kedua, Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 13 Februari 2025. Ketiga, forum perangkat daerah yang dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 2025. Berdasarkan data usulan yang telah di-entry dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, jumlah usulan terekam sebanyak 3.766 usulan permasalahan atau kegiatan yang terdiri dari 1. Badan lembaga berjumlah 1.592 usulan. Kedua, desa kelurahan berjumlah 1.060 usulan. Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD berjumlah 759 usulan. 4. Usulan individu berjumlah 355 usulan. Berdasarkan sektor pembangunan, jenis usulan permasalahan kegiatan mencakup 1. Bidang infrastruktur publik sejumlah 2.174 usulan. Kedua, bidang pendidikan sejumlah 1.540 usulan. Ketiga, bidang sosial sejumlah 27 usulan. 4. Bidang pemerintahan umum sejumlah 19 usulan. 5. Bidang kepemudaan dan olahraga sejumlah 4 usulan. 6. Bidang kesehatan sejumlah 1 usulan. 7. Bidang keagamaan sejumlah 1 usulan. Dan baik Bapak Ibu, segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030 oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati Ibu Insinyur Tiat S. Suwardi MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita menghadiri acara Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD
tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini hingga siang nanti mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saat ini ada kalimat yang viral ya Bapak Ibu. Mungkin saya ucapkan sedikit. Ubur-ubur ikan lele. Walaupun efisiensi berjalan, Musrenbang Kabupaten Nganjuk tetap berjalan lancar ya Le. Jadi saya sangat berbahagia sekali. Tempatnya penuh, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Kemudian tadi saya lihat juga ternyata ada basar di bulan Ramadan yang menurut saya ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi masyarakat juga tetap harus disupport oleh pemerintah ya dalam kondisi saat ini. Jadi luar biasa sekali yang dilakukan, termasuk juga bagaimana kantor bupati ini dalam waktu-waktu tertentu terbuka untuk masyarakat. Jadi ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita tentunya setiap tahun melaksanakan Musrenbang kurang lebih sama, namun mungkin kita sampaikan kembali bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dan pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai integral dari pembangunan nasional, termasuk di dalamnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Tentu daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RKPD yang saat ini nanti akan dibahas tentu harus selaras dengan RPJMD sebagai kontribusi terhadap capaian target pemerintah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, seluruh pembangunan daerah harus bermuara kepada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, seperti yang disampaikan dari sebelah, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan tahapan penyusunan dokumen perencanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk saat ini memasuki tahapan forum konsultasi publik. Ini merupakan forum yang sangat penting, bagaimana perencanaan itu merupakan perencanaan bottom up ya, jadi mulai dari bawah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, sudah ada Musrenbang Kecamatan, Pramusrenbang, jadi efisien jadi Pak Sekda. Jadi saat ini sudah ada dikumpulkan ya, mungkin tinggal hal-hal penting yang perlu dibahas. Jadi sangat efisien sekali. Di sini hadir para kepala daerah, kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan aspirasi masyarakat terhadap penyempurnaan awal RPJMD dan dituangkan nanti dalam bentuk berita acara kesepakatan. Ini tentu menjadi hal yang penting. Jadi saat ini kita memasuki Musrenbang, karena mohon maaf kok agak kering saya, tapi kita sedang berpuasa, mohon maaf. Musrenbang bertujuan untuk membahas permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif, indikator, dan tentu target kinerja, dan yang tidak kalah penting adalah lokasi. Jadi tentu Bapak Ibu yang hadir juga ini sangat penting sekali, serta penyelarasan dan sasaran prioritas pembangunan provinsi yang berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan. Hadirin yang berbahagia, kita selanjutnya melihat capaian pembangunan melalui indikator makro. Saya melihat ternyata ada beberapa poin yang ternyata Pemprov Jawa Timur dengan Nganjuk itu, Kabupaten Nganjuk berdampingan atau bersebelahan. Mungkin yang pertama kita melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tetap tumbuh positif sebesar 4,93% di tahun 2024, lambat dibanding tahun 2023. Ini dikarenakan perdagangan dan pertanian yang merupakan sektor penopang ekonomi Jawa Timur kedua dan tiga. Jadi ini yang antara lain penyebab penghambatnya. Dan
Alhamdulillah Jawa Timur didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk sebesar 4,93. Di sini kita lihat dari 38 kabupaten kota. Jadi Kabupaten Nganjuk memang di bawah Provinsi Jawa Timur tapi berdampingan. Insya Allah jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati minimal sama atau bahkan lebih dari yang ada sekarang. Akses optimal terhadap sarana produksi dan pembiayaan dengan satu sasaran selanjutnya yang keenam, terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran dan berkeadilan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dengan 3 sasaran. Jadi inilah tujuan dan sasaran dari RPJMD. Selanjutnya dalam mendukung Astacita atau 8 misi pembangunan nasional serta program hasil terbaik cepat atau PHTC atau quick win yang kita istilahkan. Kemudian Astacita 3, 5 dan quick win 5 dan 7. Program prioritasnya adalah PKH Plus, Jatim Puspa, Desa Devisa, Klinik Bumdes dan Desa Berdaya. Yang ketiga, Nawabakti Satya 3, Jatim Cerdas mendukung Astacita 4 dan quick win 1 dan 4 dengan program prioritas. Jatim World Class Education, ini merupakan PR kita bersama, bagaimana menjadi world class yang luar biasa. Beasiswa santri unggul East Java Center of Literasi, nah ini juga menjadi PR kita, bagaimana Jawa Timur menjadi pusat literasi. Dan BPOPP. Selanjutnya Nawabakti Satya keempat, Jatim Sehat mendukung Astacita 4 dan Quick Win 1 dan 2 dengan program prioritas IPA, kesehatan inklusif, preventif dan aksesibel, World Class Hospital Collaboration, Buayan dan Mental Wellness and Happiness Services. Dan yang kelima, Nawabakti 5 dengan program prioritas Trans Jatim Plus. Jadi Trans Jatim Plus merupakan bis yang dari Surabaya ke beberapa kabupaten kota dan saat ini juga digagas di beberapa lokasi. Bukan tidak mungkin juga nanti akan berkembang. Jadi dengan membayar 5.000, jadi masyarakat bisa memudahkan dilakukan aksesibilitas. Kemudian juga Pansela dan mudik balik gratis. Ini tentu kolaborasi dengan kabupaten kota. Nawabakti Satya 6, Jatim Berkah Amanah dengan program kerja birokrasi transformatif 4.0. Nawabakti Satya 7, Jatim Agro dengan program prioritas Youth Agriculture Hub. Jadi kita coba mengangkat Gen Z, masyarakat muda terkait dengan pertanian, hilirisasi pertanian dan Jatim Agro Hub. Kemudian Nawabakti Satya 8, Jatim Harmoni, antara lain program prioritasnya kenduri kebinekaan, kolaborasi, seni waras. Dan yang terakhir Nawabakti Satya Jatim Lestari dengan program prioritas bersih atau bersih dan renewable energy, Dewi Cemara, Mangrove Lestari dan Pestan, pesantren tanggap bencana. Jadi bencana alam ini merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kita dan waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 berdasarkan rancangan RKP tahun 2006 adalah inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan. Ini sangat sejalan dengan Kabupaten Nganjuk sehingga dirumuskan tema RKPD Jawa Timur 2026 yaitu percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang dirumuskan dalam 9 prioritas program antara lain pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan layanan berkualitas, sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur secara terpadu, pembangunan karakter masyarakat, pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan berbasis kerakyatan. Ini juga tentu sejalan dengan Kabupaten Nganjuk. Pengembangan ekonomi kerakyatan dalam basis UMKM, operasi,
dan mendorong pemberdayaan desa. Pemerintahan di pemberdayaan desa ini menjadi fokus kita bersama karena lokusnya adalah di desa bagian kita, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi, serta menjaga harmoni sosial dan alam untuk melestarikan budaya dan lingkungan. Tadi sudah dijabarkan. Selanjutnya terkait dengan indikator makro daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024, kami memberikan beberapa catatan terkait dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Nganjuk. Mungkin perlu menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi catatan arah pembangunan untuk Kabupaten Nganjuk. Pertama, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, kemudian mendorong investasi pada sektor sosial potensial, peningkatan kualitas transportasi perkotaan, peningkatan konektivitas jalan menuju dan dari kawasan strategis, peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan aksi pembangunan rumah karbon, dan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Bapak Ibu, tentu dalam mendukung pengembangan wilayah, pemerintah pusat melalui Perpres nomor 109 tahun 2020 dengan 21 proyek dan Perpres 80 tahun 2019 dengan 218 proyek. Percepatan pelaksanaan ini tentu perlu dilakukan secara bersama-sama, juga termasuk Kabupaten Nganjuk di dalamnya. Dan baik Bapak Ibu, segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD pada RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030 oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Kepada yang kami hormati Bapak Tatit Heri Cahyono SOS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pembukaan rapat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Nganjuk tahun 2025 ini, yang penuh kebahagiaan seperti ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya ridhonya semata kita bersama dapat menghadiri acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Musrenbang ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipasi untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing. Untuk itu, partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan stakeholder pemangku kepentingan pembangunan daerah. Rencana kerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang ini akan menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan anggaran pada rancangan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026. Semua komponen penyelenggara pembangunan untuk lebih memacu dari masing-masing sektor, karena tantangan yang dihadapi ke depan akan semakin berat dan kompleks. Melalui pokok-pokok pikiran dan pandangan kita masing-masing guna mempercepat langkah memacu kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan hasil rapat paripurna kemarin yang sudah kita paripurnakan
total usulan dari DPRD itu yang masuk sekitar 759 Pak Bupati Pak Wagub. Itu total usulan dari 50 anggota DPRD. Dan nanti kita lihat yang sangat prioritas. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis, dan aspiratif. Tahapan pesertaan ini merupakan penjaringan masukan dari instansi dan lembaga terkait, baik dari eksekutif dan legislatif maupun kelompok dan organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan penyempurnaan rancangan kerja pemerintah daerah yang telah disusun. Isu tentang kemiskinan masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan pertanian yang didukung oleh sinergi antar sektor, serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada era globalisasi ini begitu besar permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan. Di lain pihak, terbatasnya sumber daya pembangunan, khususnya pembiayaan pembangunan. Yang kita sama-sama tahu, kemarin juga terbit Kepres 1 2025 tentang efisiensi. Sehingga diperlukan adanya penajaman program pembangunan, pemilihan prioritas kebutuhan yang sangat penting untuk dirumuskan menjadi program kegiatan pembangunan yang efektif dalam upaya menjawab permasalahan pembangunan yang mendasar. Untuk itu, kiranya melalui program ini dapat diinventarisir dan dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan sekaligus alternatif pemecahan masalah yang wujud konkretnya berupa program kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan besar di tahun 2026. Dan Bapak Ibu segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan sekaligus sambutan oleh Bupati Nganjuk, dan mohon berkenan untuk bisa memberikan pernyataan pada kegiatan hari ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, SESH MMMBA, disilakan. Dalam arahannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai usulan prioritas yang paling banyak diajukan masyarakat dengan total 2.174 usulan. Dirinya mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk telah mencapai 1.168.611 jiwa dengan adanya bonus demografi pada periode 2023 hingga 2048. Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi pertumbuhan ini demi mewujudkan Indonesia Emas. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik atau infrastruktur, tetapi juga non-fisik seperti pendidikan karakter. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Nganjuk mencatat angka 4,93% pada tahun 2024. Sektor produksi mengalami pertumbuhan di seluruh bidang dengan pertumbuhan tertinggi pada usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,25%. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan seterusnya diharapkan dapat mencapai 5,40%. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 71,24% pada tahun 2024. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,87%. Kang Marhen juga mengungkapkan beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam patut kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang insya Allah. Semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti melakukan syafaat dari beliau. Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semuanya. Hari ini adalah proses pembangunan kita, proses perencanaan kita. Saya berharap nanti monggo tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas semuanya, termasuk dari internal pemerintah daerah, manfaatkan musrenbang ini. Karena apa? Musrenbang ini sangat penting untuk memberikan arah kepada bupati dan wakil bupati membuat kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan. Dan hari ini rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dan 2030. Termasuk juga rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026. RKPD bukan bank usulan, tapi prioritas usulan yang nanti akan kita kerjakan di tahun 2026. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelum kita menuju ke rancangan RKPD, kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh panitia, kepala dinas Bapeda, bahwa usulan yang paling banyak adalah infrastruktur, kurang lebih 2174 kalau nggak salah. Betul Pak Adam? Mana Pak Adam? Oh sekitar itu. Maka Bapak Ibu, terutama dari pimpinan DPR dan anggota, mari kita bersama-sama kita prioritaskan. Tidak berpikir untuk dapilnya, tapi kita berpikir untuk yang sifatnya global. Saya termasuk yang ikut berdosa. Banyak sekali jalan-jalan yang warga kita di pinggiran selama ini, zamannya Nabi Adam sampai Adam Jordan, belum pernah menikmati yang namanya jalan halus. Setuju? Kita prioritaskan. Oke, itu sekarang setuju kok sulit. Setuju? Pimpinan Dewan pripun Pak? Pak Ketua? Prioritas ya? Pak Ulu, Kang Mas Gondo, siap gitu. Sehingga contoh misalnya aja, daerah Bendo Asri, sampai saya itu disindir, Pak Kulo tak derek Merdeka, derek Madiun, apa kalau Merdeka sendiri Kabupaten Bendo Asri. Loh gitu. Termasuk Lengkong, daerah Kepung, Ngoten. Sawahan, Wilangan, arah ke Sawahan, jalan di daerah mana itu? Sudimoro Harjo, langsung ke hutan. Sampai ke Bungo, Pak Gun. Nah, maka ayo kita bareng-bareng. Anggaran dipotong 50% tidak masalah. Tapi yang ada kita dedikasikan kepada masyarakat yang selama ini belum pernah menikmati infrastruktur yang di TV-TV janjinya Pak Presiden, janjinya Bu Gubernur, janjinya Bupati, sing banyak janjinya Pak Wakil Bupati ini. Lagi karena beliau dapilnya soalnya, dapilnya. Nah, dan janjinya Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD. Nah, maka saatnya yuk kita bareng-bareng untuk infrastruktur ini. Setuju? Setuju. Saya dek. Gusti Allah menyaksikan. Mengajari anak-anak untuk tanggung jawab, untuk komitmen. Nah, komitmen ini penting. Jangan karena apa sedikit ngelior sana, ngelior sini. Komitmen. Apapun yang terjadi, nah, ini komitmen. Janji.
Pimpinan sama, saya, Mas Babu, ditagih kalau enggak. Komitmen ini penting sekali. Sehingga betul-betul nanti kita akan menerima bonus demografi yang betul-betul kita rasakan bersama. Keagamaan, kita punya program prioritas yang kelima, yaitu apa? Membangun madin dan pondok pesantren, Pak Ulum, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kita prioritaskan di samping membangun fisik, membangun non fisik. Non fisik kita bagi dua, satu dari sisi keagamaan, mungkin tokoh-tokoh agama, yuk kita bareng-bareng. Yang kedua, membangun non fisik yang berkaitan dengan apa? Karakter, pendidikan karakter. Kalau ini kita konsisten kita lakukan, betul-betul kita akan menerima bonus demografi. Lanjut, gak suwi-suwi. Tata kelola pemerintahan, ya ini RKPD, isu-isu. Tolong nanti di bahan untuk diskusi dengan semuanya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang inovatif. Jangan sampai alasannya apa? Kertas entek. Ada itu. Saya pantau. Kemudian pengangguran masih lumayan, 3,8. Kalau bisa ya 1 digit. Kemudian jaminan kesehatan sosial, PKS juga, pertumbuhan ekonomi masih didorong, penduduk miskin masih lumayan 10, kesenjangan dan pemerataan, monggo nanti terutama jalan, hilirisasi, komunitas pertanian, peningkatan nilai tambah, monggo. Terutama saya punya mimpi Nganjuk agropolitan, bawang merah menjadi sentral di Nganjuk. Maka ini harus ada branding kaitannya dengan bawang merah. Kemarin Mas Babu rakor di Jawa Timur kaitannya dengan pangan. Bulog, saya tugasi Bulog harus beli. Ada yang dari Bulog, kemudian ada masyarakat yang di Sumber Kepuh, wis dituku kok gak dijupuk-jupuk. Saya langsung kontak di Bulog. Maka pastikan harga minimal 6.500 dan harus dibeli. Apalagi mendekati hari raya. Kemudian industri dan perdagangan yang berbahan produk unggulan lokal, monggo nanti kalau jenengan punya relasi, punya investor yang kaitannya dengan pabrik-pabrik yang kira-kira berbahan baku, misalnya bawang merah, yang berbahan misalnya perkebunan, pertanian, monggo ini diutamakan. Pak Purwo ada nggak Pak Purwo? Mana? Halo Pak Purwo, masih sakit? Pak Purwo ini. Oke, saya doakan cepat sembuh. Ada yang dari DPM PTSP? Ada? Blas. Nah, ya Pak Bobo. Bukan dicatat sama Mas Ibu. Lanjut, yuk, next. Infrastruktur konektivitas antar wilayah ini menjadi prioritas. Maka RKPD infrastruktur. Saya kemarin juga menginstruksikan ke Pak Gun, dana DIF itu fokus semuanya ke infrastruktur. Sekali lagi, tidak boleh ditawar. Kita prioritaskan saudara-saudara kita yang jauh dari kota. Kemudian penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender, inklusivitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup, monggo. Tata kelola persampahan, sampah ini juga menjadi prioritas kita. Dari LH ada angkat tangan? Bu Sri, masih Bu Sri namanya? Bu Sri, nanti persampahan, kemudian pemenuhan Sarpras, Smart City, Pak Jono, monggo yang kurang seperti apa, pemenuhan ruang terbuka hijau, keselamatan lalu lintas. Next, tema prioritasnya ada 8 nih, monggo nanti dirumuskan bersama-sama.
Temanya bagaimana? Meningkatkan daya saing daerah dan transformasi pelayanan publik. Ini menjadi tema sentral dalam tema dan prioritas RKPD tahun 2026. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Nganjuk Bapak Dr. Andes Haji Mahen Jumati. Dan baik Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya persiapan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030. Dan baik Bapak Ibu senap hadirin tamu yang kami hormati, kepada perwakilan peserta kami persilakan untuk bisa mengambil tempat. Untuk yang pertama kami persilakan perwakilan dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nganjuk, Bapak Abdul Muhaimin. Dan untuk selanjutnya turut kami undang kepada yang terhormat Bupati Nganjuk selaku pimpinan sidang Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk untuk bisa mengambil tempat dan bisa menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama pada Musrenbang pada hari ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya penandatanganan secara langsung dari perwakilan peserta. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Abdul Muhaimin dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nganjuk. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Siswanto Hadi perwakilan dari Spirit Pelangi Kabupaten Nganjuk. Dan baik itu semuanya kami persilakan dan kami undang kepada Bapak Jalur STMM dan perwakilan STT Pomosda.
Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yusuf RB, perwakilan dari BKS GKK Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Musidah SHMH, perwakilan dari WCC Kabupaten Nganjuk. Dan baik untuk selanjutnya turut kami undang dan kami persilakan kepada yang kami hormati Ibu Syirtiat Eswardi MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Tata Dewi Cahyono SOS selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan baik untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bupati Nganjuk selaku pimpinan sidang Muslim Bank RKPD Kabupaten Nganjuk untuk bisa menandatangani kesepakatan bersama pada Muslim Bank hari ini. Dengan adanya forum musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Nganjuk di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Tim The Hot TV melaporkan.